Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak soleh solihah. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi pekan lalu. Sebelum kita memulai, mari kita bersama-sama ucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pekan lalu kita sudah belajar tentang pengertian puasa, syarat puasa, rukun puasa, kemudian sunnah-sunnah puasa. Nah, hari ini kita akan melanjutkan tentang hal-hal yang dapat membatalkan puasa, antara lain yang pertama yaitu makan atau minum dengan sengaja, kemudian muntah dengan sengaja, yang ketiga datang bulan atau haid atau melahirkan, yang keempat hilang akal atau gila walaupun hanya sebentar, yang kelima murtad atau keluar dari agama Islam. Selain hal-hal yang membatalkan puasa, ada pula hal-hal yang merusak pahala puasa. Apabila seseorang sedang berpuasa lalu melakukan perbuatan tercela, maka rusak atau berkurang pahala ibadah puasanya. Contoh perbuatan tercela tersebut adalah berdusta, menghina, menghasut, memfitnah, berkata kotor, berkelahi, atau bertengkar, dan sebagainya. Apabila seseorang sedang berpuasa tetapi melakukan hal-hal tersebut, maka puasanya tetap sah, namun tidak mendapatkan pahala. Selanjutnya kita bahas mengenai orang yang diperbolehkan tidak berpuasa. Orang yang diperbolehkan tidak berpuasa antara lain yaitu yang pertama, orang yang sakit parah. Orang yang sedang sakit boleh tidak berpuasa, tetapi harus mengqadha. Apa itu mengqadha? Yaitu mengganti sejumlah hari yang ditinggalkan. Kemudian, orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir. Musafir boleh tidak berpuasa, tetapi wajib mengqadha atau mengganti di lain hari. Kemudian, orang yang lanjut usia. Orang yang lanjut usia atau sudah tua boleh tidak berpuasa, tetapi berkewajiban membayar fidyah. Kemarin apa itu fidyah? Fidyah adalah denda sebagai ganti bagi orang yang tidak mampu melakukan puasa. Caranya adalah memberi makan fakir miskin setiap hari sejumlah hari di mana orang tersebut tidak berpuasa. Fidyah ini bisa berupa beras ataupun makanan pokok yang mengenyangkan. Selanjutnya, orang yang hamil tua dan menyusui. Ini juga boleh untuk tidak berpuasa, tetapi berkewajiban membayar fidyah nantinya. Kemudian, mari memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan, karena Rasulullah SAW suka berbuat kebaikan. Nah, contoh-contoh perbuatan baik tersebut antara lain yang pertama, salat tarawih berjamaah di malam hari setelah sholat isya. Tarawih secara bahasa artinya istirahat. Salat tarawih yaitu salat malam yang dikerjakan pada malam di bulan Ramadan. Salat ini hukumnya sunnah muakkad, yaitu sangat dianjurkan. Dilakukan sesudah sholat isya sampai waktu fajar. Bilangan rakaat salatnya boleh dilakukan 8 rakaat atau boleh juga 20 rakaat. Setelah sholat tarawih, hendaknya diteruskan dengan sholat witir. Witir artinya ganjil. Jadi sholat witir adalah sholat sunnah yang jumlah rakaatnya itu ganjil. Sholat tarawih ditutup dengan sholat witir. Bilangan rakaatnya boleh 1, 3, 5, 7, 9, ataupun 11 rakaat. Namun yang biasa dikerjakan itu 3 rakaat. Adapun keutamaan sholat tarawih yaitu yang pertama dapat menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosanya. Yang ketiga, pahala ibadah ditulis seperti salat 1 malam penuh. Dan yang keempat, mempererat silaturahmi sesama kaum muslimin. Selanjutnya, tadarus Al-Quran. Tadarus berasal dari kata darosa, yang artinya mempelajari, meneliti, menelaah, dan mengambil pelajaran. Tadarus Al-Quran berarti mempelajari Al-Quran. Tadarus dapat dilakukan sendiri atau bersama-sama, baik di rumah, mushola, ataupun di masjid. Kemudian memperbanyak sedekah. Bersedekah maksudnya memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain dengan niat yang ikhlas karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, bukan karena orang lain. Selanjutnya kita bahas mengenai manfaat puasa Ramadan. Manfaat puasa Ramadan itu sangat banyak. Di antaranya yang pertama, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ibadah puasa dan ibadah lainnya merupakan ungkapan rasa syukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian, melatih kejujuran. Di saat berpuasa, kita menahan lapar dan dahaga atau haus. Mampu untuk tidak makan dan minum meskipun tidak ada yang melihat. Kita yakin bahwa Allah lah yang maha melihat. Selanjutnya, menanamkan rasa kasih sayang. Dengan berpuasa, kita dapat merasakan penderitaan orang lain. Banyak di antara mereka kelaparan dan juga kehausan. Sebagai sesama manusia, kita harus mengasihi dan menyayangi dengan memberikan bantuan agar mereka juga merasakan kebahagiaan. Manfaat puasa yang lainnya yaitu sehat jasmani dan rohani. Orang yang berpuasa akan merasakan sehat jasmani dan rohaninya. Manfaat berpuasa yang lainnya yaitu melatih kesabaran. Ibadah puasa dapat juga membentuk sikap sabar, sedangkan sabar adalah sikap utama untuk sukses. Contohnya, orang yang ingin sukses dan berprestasi di sekolah harus sabar dalam belajar. Ingin sukses bermain bola juga harus sabar dalam berlatih. Ingin sukses masuk surga sekalipun harus sabar menaati perintah Allah. Jadi, bagi yang ingin sukses di dunia maupun di akhirat harus menggunakan sikap sabar. Yaitu tadi materi kita mengenai puasa Ramadan. Semoga anak-anak semua nantinya siap ya untuk melakukan puasa. Ya, untuk kegiatan kalian di rumah silakan kalian kerjakan soal yang sudah Ustazah berikan di buku tugas masing-masing ya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Kita akhiri bersama-sama dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.